Bapak Ibu Saudara terkasih, saya menyapa kita sekalian umat Tuhan. Shalom, Maita Salut Nama Nginang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Senang bersuka cita di dalam Tuhan pagi ini. Boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan. Saya juga menyapa dan mengucapkan selamat datang bagi jiwa-jiwa baru yang saya lihat ada wajah-wajah baru ya. Mungkin keluarga dari jemaat Tuhan yang hadir. Baik Amang datang dari mana Amang? Asal kita Amang? Dari Jakarta. Keluarga dari Amang Lubis. Ya, puji Tuhan. Kemudian ada juga Inang yang di samping pojok. Dari Jakarta juga. Oh, keluarga juga. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan. Selamat kita menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan ibadah kita dengan Tuhan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar bersama lagi dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan berbicara kepada kita dengan sebuah tema. Ya, ada sedikit gangguan ini di laptopnya sambil menunggu ya. Dengan sebuah tema yaitu menjadi umat Tuhan yang punya iman, tahan uji menghadapi badai. Ya, ini penting kita perhatikan bersama-sama. Ya, menjadi umat Tuhan yang punya iman yang teguh menghadapi badai kehidupan. Kita akan melihat firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Mari jemaat Tuhan, bagi kita yang membawa Alkitab, kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan ini. Nanti di akhir pembacaan semua kita mengabarkan firman Tuhan. Kalau ya bagi yang membawa, yang tidak membawa, silakan didengar, disimak dengan baik firman Tuhan. Amin. Ini datang. Alam nga semua banja kita selilingon saya tertera di layar. Kapul tebupil kitab teng anu di layar naruh hatta manginang. Toleh madisi ya, sambil diperbaiki laptopnya ya. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, ini mungkin ayat yang sudah sering kita dengarkan bersama-sama. Kalau judul perikopnya di situ berbicara tentang dua dasar. Jadi dua dasar itu disebut diistilahkan dua orang yang berbeda. Sebutannya ada orang bijaksana, ada orang bodoh. Nah Tuhan menempatkan kita seperti orang yang bijaksana inilah, bukan orang yang bodoh itu. Nah, orang yang bijaksana itu tadi dikatakan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Sama Tuhan, ada badai kehidupan yang datang, hujan datang, banjir datang, angin datang, melanda rumah itu. Ya, rumah yang didirikan di atas batu. Dan apa yang terjadi? Rumah itu tidak rubuh. Sebaliknya, ada rumah yang dibangun di atas pasir. Datang hujan, datang banjir, datang angin melanda rumah itu. Rumah yang dibangun di atas pasir, yang terjadi adalah rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya, dikatakan firman Tuhan. Kira-kira kita di posisi mana ini? Ini menggambarkan iman kita umat Tuhan. Ketika menghadapi badai, datang hujan, datang banjir, datang angin melanda rumah itu. Rumah itu menggambarkan setiap kita umat Tuhan. Amin. Kita ini rumahnya Tuhan, baiknya Tuhan. Di mana Tuhan berdiam di dalam kita, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Maka Tuhan menghadapi badai kehidupan,
Tuhan mau tempatkan kita seperti orang bijaksana tadi yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datang pun badai itu, rumah itu tidak rubuh. Tuhan jadi mau agar setiap kita anak Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan satu persatu di antara kita, ya adalah umat Tuhan yang Tuhan memiliki iman yang teguh menghadapi badai. Sama-sama ucapkan memiliki iman yang teguh menghadapi badai. Memiliki iman yang teguh menghadapi badai. Nah ini. Maka pertanyaan bagi kita umat Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang teguh menghadapi badai? Bukan iman yang rapuh menghadapi badai. Bukan memiliki iman yang lemah menghadapi badai. Mulu fisik tak mungkin daging tak lemah do. Ale partondioni na perlu nuaing sebaliknya diperkuat. Tugu di bagas maluta. Amin. Mulu daging gali do mangina. Kadang-kadang mulu ngalu jakareju gali do dagion. Pangiduan na itor na mama peak. Ya, mudung istirahat hidup mulu ngalu ja. Mulu rosahit gali do dagingon. Nah, berbagai macam badai kehidupan akan diperhadapkan dalam kehidupan kita sekarang selama kita hidup di dunia ini yang menginang namar guar persoalan ngudi angwi ikut serodoi. Ada tangkap mak kebenaran firman Tuhan namar dokon bahwa itu adalah ujian terhadap iman. Sonari asa tugu imata tugu hapor syauta menghadapi badai kehidupan yang menginang ya bama carana. Maka kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menjadi umat Tuhan yang teguh imannya menghadapi badai? Yang pertama adalah Tuhan, iman kita harus dibangun atau harus diletakkan di atas dasar yang teguh. Sama-sama ucapkan iman kita harus diletakkan di atas dasar yang teguh. 1, 3. Ibarat kata dasar ia hamai pondasi. Ya, dia katakan di firman Tuhan dalam Matius pasal 7 yang sudah kita baca tadi, di ayat 25 berkata demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi perhatikan, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Walaupun tadi dikatakan firman Tuhan, datang hujan, berarti ini bukan hanya sekedar hujan, tapi ini berbicara tentang hujan lebat. Bahkan hujannya bukan hanya sebentar, tetapi hujannya berhari-hari mungkin datang. Sampai menyebabkan apa tadi dikatakan? Kemudian setelah hujan datang apa? Banjir. Pernah nggak kita melihat di berita belakangan ini, baru-baru ini, berita banjir di satu kota? Kota apa? Bali. Kenapa terjadi banjir di sana? Itu termasuk disebabkan karena apa? Hujan yang datang berhari-hari. Bukan hujan gerimis, tapi hujan lebat. Mulu pula marari-hari, bulan udah terus. Batai ngok mana dulu penyebab terjadi air nasumar, air bah, tongdo, merhititiahan aro, hudan di batu-batuan rosa langit, di paukap tua matong, air sian samudra raya, saturuni yahon, bumion, berbula-bula kayak gini, rosa gijang, rosa toru, masih dapat sama ikon, zuna lamliling gewa, magudang maaikon, gabi Roma air nasu, warna digor warna air nasumar. Jadi dak sedia do poe banjirna di Bali maribakon aik nasumar na julu. Ala memang Tuhan teh pengen merjanji ayarum lu tanda pelangi buti duk saya aik arbai tanda pelangi tanda perjanjian di Tuhan mai tu sinu bahwa nasu jadi be patu paun itu hanaha aik nasumar mang airba. Atu ngaharun arun waing ora ke banjir-banjiri bahkan sungna di Aceh tsunami de warni. Artinya mulu tsunami lokal do be dak pula menyeluruh seluruh dunia. Jadi sama Tuhan, dikatakan firman Tuhan tadi, datanglah hujan, datanglah banjir, datang angin lagi melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh. Alasannya yang pertama, artinya kata tidak rubuh itu di situ menunjukkan teguh. Amin. Teguh, hot, jong dohot, kuat ibana. Alawa diojakkan di atas dasar yang teguh, pondasinya kuat. Maka itu yang pertama, iman kita harus diletakkan di atas dasar yang teguh. Tu dia do amanginang taujakon imatai tajahajo di ayat selanjutnya. Next. Anu gambaran di batuan sebab didirikan di atas batu. Batu ini menuju kepada siapa manginang? Batu penjuru yang teguh itu siapa? Next. Dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 3:11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa?
Yesus Kristus. Jadi holan Yesus Kristus itu manginang dasar ni imata. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, ya, itu berbicara tentang siapa itu tadi? Yesus Kristus, ya. Jadi, so Tuhan, pribadi iman kita itu bukan roh nenek moyang. Pribadi iman kita itu atau objeknya iman kita itu bukan uang, bukan harta, bukan keadaan. Alana mulut ape hodo ojahan ni hapur syau ta marhiti hebeng, marhiti haadongon, marhiti arta, badonon hapur syau nasi songonon. Hapur syau na badon, narapu, alabua. Mulu di sidang ado kepeng, terbaru hapur syau nonon, goyah, mahiu. Tertarbo tuh mah, naruh kepeng naruh naso kepeng. Itu dia. Kalau dia meletakkan dasar imannya itu karena alasan karena ada uang, atau karena keadaan, atau hanya sebatas harta kekayaan. Padahal sifatnya semuanya itu adalah semu dan sementara. Mari kita tempatkan iman kita itu di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang sifatnya kekal dan tidak pernah dia berubah. Amin, amangna. Bukankah firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan sampai selamanya? Dia tidak pernah berubah. Kita tidak perlu berubah. Anggota hatai dak kaya balan mubah. Nah dulu sonari dot saliling dililing. Jadi dang rugi kita manginang mangaletakon pondasi ni matai tu dasarna teguh isanakin Yesus Kristus. Dipatudus mebana batu penjuru. Nah, so Tuhan, ini yang pertama. Mulut robe udan, robe banjir, robe angin nakin ini menggambarkan bertubi-tubi masalah yang datang menghantam kehidupan kita. Namun kalau kita tempatkan, kita letakkan iman kita itu di atas dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus, maka iman kita akan bagaimana? Teguh, ya, teguh berdiri. Tidak akan rubuh seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Itu yang pertama. Artinya apa Bapak sekasih? Maka pesan firman Tuhan dari poin yang pertama ini adalah pastikan setiap kehidupan kita sama Tuhan di tempat ini sekarang, pastikan bahwa di mana kita meletakkan dasar iman kita. Apakah sudah benar pada Yesus? Apakah atau terkontaminasi dengan karena uang? Itu terboto deh. Walaupun Yesus dasar ni hapur syauku tikibal ke heben. Gugur ni mandok na wala ko Yesus. Ayo saro keveng. Abwa. Buru betok ni ko soni. Wala ko Yesus tong do soni alu-aluna. Manang mulai barkudopong. Mulai magali. Kan terboto do. Berarti ada pengaruhnya hebeng. Tapi hebeng bukan segalanya. Perlu hebeng? Yesus tidak perlu hebeng. Abi perlu hebeng. Tapi uang bukan segalanya. Dengan uang kita bisa membeli, ya mungkin apa yang kita inginkan. Oleh saya sudah sebut itu hebeng. Mulu budak hebeng. Buru tu horonium manangah. Oleh saya sudah sebut itu horonium. Buru tu horon hebeng pesawat. Boy, boy tu horon hebeng laut. Baboy. On lauton sanot tusan naik tu horon dia asal baik super perikanan. Boy. Asal adung izin kan apa izin datang ya. Baru oke lu sudah bangun izin dia. Lengkap do izin na. Burun. Biarong ternak ikan di laut ni. Buru tu horon hebeng dulu boy. Dan sebagainya. Alai buru tu horon hebeng hosa. Yesus ala di gudang ni hebeng na boy gojong buru sampai 1000 tahun. Tawer mo jol konglomerat di Portibon. Berarti konglomerat kan berarti perhebing na gudang mo. Mangul bisa sonari, tak gudang nang buah. Lewat. Jadi Pardede itu salah satu dari marga Pardede belum disebutkan. Salah satu orang terkaya di marga Pardede. Baru-baru ini juga udah berapa tahun yang lalu ya. Itu DL Sitorus. Terkenal orang terkaya juga di kalangan orang Batak. Sekarang udah lewat. Hartanya kemana? Bisa dibawa? Ya bisa. Akhirnya sahabat pasongna nirunya detai kutak membawa apapun juga saatku kembali. Mula-mula kita tupaju itu hatai dari habis sudi. Atau mula sama itu nama notongima tak apehon tau jakko namangina hapor siauta.
Amin. Mulut tengah penamasa satu hamati penamasa manginang dang mibar hapor syakte suara Tuhan. Ibadah nutuk paduahun kita. Amin. Asa mendapat hangulua kita sadar ini lelengna. Mulut peta tinggalun hanguluan persatokinan na dibordi. Ini yang pertama. Yesus Kristus itu menjadi dasar iman kita yang teguh. Mari seperti kata firman Tuhan, bagaimana rumah itu tadi tidak rubuh, walaupun datang hujan, datang banjir, datang angin melandanya, tapi rumah itu tidak rubuh alasannya sebab rumah itu didirikan. Kata didirikan itu diletakkan di mana? Di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita pastikan dasar iman kita itu berada pada Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, bagaimana caranya supaya kita menjadi umat Tuhan yang teguh imannya menghadapi badai kehidupan? Yang kedua adalah Tuhan, iman kita harus dibangun di atas dasar yang teguh. Tadi diletakkan dulu kan? Julu diujak kedua hamanginang Bunda si asa baru dibangun. Marang bangunan bentuk semua dia dikejangna. Nah, semua ini memang inang hapor ciauta asa gabe iman na tugu menghadapi badai kehidupan ikon iman na terbangun do. Jala iman na terbangun tong ikon dibangun di atas dasar yang teguh. Nang lari sani. Apa kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 10? Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 10. 1 dan 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku, kata Rasul Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, di batu duhon naposoni Tuhan Yesus ido dasar ni imata. Ida posi Rasul Paulus tu jemaat di Korintus. Langsung itu hatani Tuhan buat tu kita jemaat Tuhan. Oleh Yesus Kristus ido dasar ni imata. Sonari membangunnya itu tergantung kita masing-masing amanginang. Dan al membangun imam munah. Isi membangun iman diri masing-masing. Amin. Amin amanginang. Au pasaton mungkin bahanna. Ayo silakan bangun masing-masing. Ini bahannya apa? Banyak firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi bahan bekal bagi kita untuk membangun iman kita. Nah, maka firman Tuhan mengatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan garis bawahi kata memperhatikan ini amanginang. Apa yang kita perhatikan dalam membangun iman kita adalah firman Tuhan. Next. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Mari kita sama-sama mengucapkan 1 dan 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi suatu ngaruna modoh-hodoh bagi hatani Tuhan amangina. Unang do mulumang bosit eda. Bae beda semua orang takas nak bigi. Iba tinggal di Siparionna. Dia membagi firman Tuhan. Modoh-hodoh. Membagi suara itu kan udah firman Kristus. Jangan main-main. Allah odo kunci utama membangun imata. Nakin dibangun di atas dasar nanti kos nakin Yesus. Jala Yesus itu dasar imata maka kata itu kita. Madokon hatana itu kita asa terbangun imata. Asa denggan imata yang terbangun memang dibagi hatan itu odo denggan. Perhatikan firman Tuhan dengan seksama. Jangan main-main dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau ada jemaat Tuhan yang main-main itu akan dibuktikan dengan cara bagaimana dia main-main mendengar firman Tuhan, enggak serius. Yang pertama, itu tadi apa? Kondo. Dapat 2 hon. Keluar masuk gereja. Dapat 2 hon. Anak remaja, marsigoitan anak remaja, marmemia matongi kuari. Nah, pawaton di masa gadget noaing, memering handphone, pergi, HP kayak gereja. Mergim, manang marhua. Oh, hati-hati loh, hati-hati. Itu berbahaya. Karena bagaimana iman kita bisa terbangun? Padahal ini saya katakan minimal ini kalau bisa dipastikan masing-masing jemaat Tuhan hanya sekali seminggu. Hanya sekali seminggu kita dengar firman Tuhan di gereja. Cukupkah itu? Cukup doi oleh sekali seminggu kita bikin itu sebenarnya? Sekali seminggu mangan. Isun dah boy sekali seminggu secara berdenggu mangan. Ano kan? Di sana teratur mangat keluar sedari. Nah ya sedari mangat. Wah, mungkin putra dia. Bisa buka. Ayo saya lucu ke gereja. Ayo anu lu di porti dia. Mangat keluar sedari. Atau saya hanya gereja. Dah pola perlu gereja lucu nih. Hah? Habis keringat. Habis tunggu dibatasi mangan di hal ala dibatasi mangan.
Abi lo kereju beta matai kereju tu dia. Tu bol lah. Kalai mulmangan hul sedar itu sedar dah. Nggak protes on. Baru maksudnya. Kereju penting tulang. Ale mangas sekali sedar. Atur sendiri langsung udah pola kereju. Kan nggak protes maksudnya. Artinya apa? Kalau secara daging saja kita butuh makan teratur. Secara rohani juga sedemikian. Malahan harus lebih lagi kita perhatikan kerohanian kita. Kalau hanya sekali seminggu saja kita bisa pastikan datang ke gereja dengan firman Tuhan, jangan main-main di gereja. Anggap kalau dari seminggu ditaruh ke gereja mau dohodok di gereja. Kasihan itu. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul, kata timbul itu terbangun. Dari mana? Pendengaran. Dua pinggol tas pada tadi lihat Tuhan amang inang dan lagi betulan nih. Naruh tujuan itu di sini. Buat. On dan dua on saluran masuk on. Dan lumuran itu harus saluran keluar. Isi sunai yang memakai pinggol si dua-dua ini. Saya ada saluran masuk, saluran keluar. Masuk telinga kanan, keluar. Om pada tong bahasa lusna tolema. Polaso binegi mayu ni ang pedite. Ngano naik ni ang pedite lah buat. Harus sugu di rohana beri ang pedite. Dak di rumah tua pe takut hatan pinasan yang pedite. Ngah hatan yang pedite biro kotole mak polaso binegi mayu ni ang pedite. Tapi nama katanya sebenarnya mulu dirajumi secara porsial Tuhan lagi mengatakan wow. Kan ini harus seperti itu prinsipnya. Tuhan, engkau lagi berbicara dengan aku. Engkau sedang menyampaikan firman-Mu buat saya. Bagaimana supaya imanku terbangun Tuhan? Aku mau dengar dengan baik. Soal ini si Samuel. Samuel itu walaupun dia udah hampir tertidur, tapi tiba-tiba dia dengar suara. Dia pikir bapak rohaninya yang panggil. Lalu dia jumpai itu bapak rohaninya Imam Eli. Tapi Imam Eli berkata, enggak, aku nggak ada panggil engkau. Sampai itu kali. Lupa betul rumah si Imam Eli. Atau mularang lebih dulu masih suara itu kok masuk. Berbicaralah Tuhan. Aku siap mendengar. Harusnya seperti itu respon kita mengenai. Roh kita tuh gereja lewat bodoh. Siap mendengar. Amin. Bukan siap protes. Ayah daripada koni. Sehingga juga biar nggak pedih temani bagi aku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekasih, mari kita fungsikan kedua kedua indera pendengaran kita ini untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, karena dari mendengar dengan baik akan firman Tuhan itu akan membangun dengan baik iman kita. Amin. Amin amang inang. Karena dari mendengar firman Tuhan itu, dari telinga kita itu akan masuk dan turun ke hati kita. Dan hati juga harus digarap dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Jangan ada kerikil-kerikil batu-batu yang menghambat pertumbuhan iman itu. Bukankah ada perumpamaan seorang penabur menaburkan benih, sebagian salah satunya itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu? Tumbuhnya hanya sebentar. Karena tidak ada banyak tanah di situ. Tuhan, lalu datang panas terik. Lima badai nakin masalah datang, itu malak ma. Melos ma, lagabe mati. Mati imannya. Enggak terbangun. Maka Tuhan, ketika kita datang ke gereja, mulai dari masuk ke rumah Tuhan, persiapkan diri. Makanya selalu saya tegaskan kepada kita sama Tuhan, nak tumbaku mak kubur, mulai roh yang padita, hudul mai badi dia. Di bangku di baik. Mulai di kota manginang, heranong di kontrak do tempat duduki. Suatu sangarong nanu nasi makuduli budulaku, suatu nggak bilang kota nanon. Tak sangai makubur-kubur di nasi, alana mulai sangai makubur-kubur di nasi, turarong manuluk. Itu dah kena ada budulan. So ini mulai kota, merluba-luba di jolo, dan merluba tu budi, merluba jolo. Oh, merluba yang ujonok. Tua tu altari, asa utak sama mere. Amang pendita emang hamba Tuhan di laut, pasatun hatanya Tuhan. Ada itu, Tuhan. Lalu duduk di tempat duduk berdoa. Berdoa itu apa? Mempersiapkan diri, mohon ampun dan perkenanan Tuhan supaya kita dilayakkan Tuhan. Apa? Bersekutu dengan Dia. Karena dari luar sana kan bukankah banyak yang mengkontaminasi diri kita? Apa itu? Perkara-perkara duniawi, perkara-perkara dosa. Baru dupe mertuntal dot amatan lo inatana kan? Cek sok jauh. Rumah tu gereja, dengan pemberasan. Sonor kali mana dalam minggu naliwati. Menyembah pion dot hak rohana keras. Haleluya Tuhan. Nabi gugus suara na, apa yang baru? Terbuat dupe nakin emosi ni sedia. Terjemu. Di luar putu Tuhan. Oh Tuhan, semua nabi Tuhan. Aron dong si semua non.
tangis-tangis dijauh, udah kayak sudah udah sejauh saat di gereja disambung lagi. Jadi saya pikir apa itu mama, benar-benar dijamah Tuhan orang-orang. Saya mah udah di HP datang udah terpacu nak kita bawa perasaan semua dia sedih naik perasaan dari sejauh ala buah baru mana mana di buah tanah mana langsung ikan dan sebagainya. Harusnya enggak. Mulut martu tapi jauh. Ayo udah martu tapi jauh, sama tadi nak tai. Pengalaman orang mungkin. Ayo gua rap ya manginang, angku lumrah doi. Menutup yang Malaysia itu sangat matai doi natai lumrah dia manginang. Ayo gua rap isian awal kira pernah. Baju pengamatai doi natai suami istri ada pun lawan. Lawan apa gua? Lawan jenis. Kan orang berhadapan lawan. Ya seperti itulah mungkin sering berlawanan, beda pendapat, ya kan? Alai, dan ada konflik nasubuhi diselesaikan, melorot ke Tuhan. Itu selesaikan dulu. Supaya apa? Hati kita ini tidak ada lagi kerikil-kerikilnya, tidak ada lagi batu-batunya, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, jatuhnya di tanah hati yang subur. Amin. Jatuh di tanah hati yang subur. Kalau jatuh benih itu di tanah yang subur, maka benih itu nanti akan jadi bagus pertumbuhannya. Mulai dari berakar, bertunas, muncul apa? Dahan, ranting, daun. Ya, sehingga kelihatan sangat bagus pertumbuhannya. Kalau kita senang melihat tanaman kita seperti itu, apalagi Tuhan sangat senang melihat pertumbuhan iman kita seperti itu. Amin. 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 Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi umat Tuhan yang teguh imannya saat menghadapi badai, mulut tungropi badai kehidupannya menginang, asa tubuh hapus itu menghadapi dapat duluan. Iman kita harus diuji dengan cara melakukan firman Tuhan. Sama-sama ucapkan iman kita harus diuji dengan cara melakukan firman Tuhan. Amin. Next. Matius 7 ayat 24-25 berkata demikian. Setiap orang sama-sama 1-3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari kita garis bawahi kata firman Tuhan yang mengatakan dan melakukannya. Tadi di poin yang kedua, mendengar. Setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan itu akan menimbulkan iman kita, membangun iman kita. Tapi membuktikan iman yang terbangun itu sama Tuhan yang harus diuji. Amin. Sudah terbangun, rumah yang sudah dibangun itu harus diuji, ditempati. Apa kira-kira nyaman enggak di dalamnya? Bagus enggak? Kan? Yang punya rumah harus perhatikan, oh ini masih ada yang kurang. Diuji dia. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Nah, Tuhan, dalam kehidupan kita akan ada ujian. Menguji iman kita itu dikatakan di sini kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin, lalu angin melanda rumah itu. Itu ujian. Dalam Yakobus dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Dikatakan firman Tuhan sebab itu adalah ujian terhadap imanmu. Berbagai-bagai pencobaan yang datang, baik hujan, baik banjir, baik angin melanda rumah itu, menerpa kehidupan kita, itu ujian terhadap iman kita. Nah, ketika masalah itu datang, yang di sini sebenarnya paling tepat kita mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Amin. Contoh, hatan itu ada kutita. Unang hamu, mabiar. Unak ko mabiar. Isuk yan na mabiar. Disusun na hiya mabiar. Yari na mabiar? Bagi apa mabiar dah? Rosahit mabiar. Nah ngarong misalnya ulaun, parang cukup hefek. Mulai sona khawatir kan? Nah, tayo mahatan ni Tuhan. Hatani Tuhan nama ada kutita. Unak ko mabiar. Kan mulut Tuhan makatai tahapur siya mga tanay. Mulut tahapur siya itu nama ada kutita berarti buru batu-batu Tuhan. Nah perlu tunah tahadiari pasti bisa. Mulu mabiar kita menghadapi kematian, pasti diluputkan Tuhan kita dari kematian. Mulu mabiar kita misalnya menghadapi, nah perlu itu kebutuhan makan, minum, pakai. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir kan? Alai mulu malului hamu harajau di bata doh hati kurang. Dungi tabahonon nama
Aka odeng itu makan minum pakaian itu odeng doi aka odeng nasi itu hanya berkat tambahan ekstra doi itu kita. Anggota terutama kun hal Tuhan pasu-pasu na terutama hal. Jumulu malului hamu harajaun de batal hati Quran pasu-pasu parton. Nah sedang kalau lu terbalik jolma na diutamahon artai amanang na berkat i dan sumber berkat nai na diha dilului. Tapi yang teman-teman kena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya sumber berkat itu yaitu Tuhan itu yang harus lebih dahulu kita cari. Mulu pola sapi tinggal cuma misalnya perpungan ibadah, lah Jepang doa Tuhan demi mapariahi udah na asing, ya saya pikir ya udah berbeda ya pemahamannya. Ale mulu tatu sih hatani Tuhani ada mbah ikut julu minggu dua. Kan seperti itu bersihnya. Dah ikut julu kebaktian dua. Ini sudah berbeda lagi pengertiannya dia. Toh orang udah nama cepeting. Alang anggot udah itu waktu kalau donat nomor sada. Nah itu orang yang memang mempraktekkan firman. Sama kita. Ya. Jadi gudang memang pada kehidupan yang akan yang rodope, nang terjadi bahkan akan yang terjadi sebagai sangguduta. Saya ingat mengatasi Tuhan amang inang nama dokot kita ikon. Ya mari kita harus mau iman kita itu iman yang diuji dengan cara melakukan firman Tuhan. Di sini taparateko mengatasi Tuhan yang mengenai. Mulu yang hidup berkelimpahan kita. Siapa sih yang rindu hidupnya diberkati dengan berkat berkelimpahan? Di butuh resep nah kunci nah. Munak kulit. Orang dojo munak kulit. Munak kulit. Nah barjolo. Tu isi munak kulit. Itu Tuhan. Nah berdua munak kulit tu isi. Sesama. Nah patuluhon diri sendiri. Ada dojo munak kulit itu diri sendiri. Wow. Ikan yang iban sendiri mengalang. Dan mulu pasu bahun na pala bama sa tabu padaya. Oh lah gula momma mulai sedina julu sam memanotong. Satu ya Tuhan di mana? Anu do kasus beres semua ni. Bina do kopi semua ada heping na gudang. Bahkan heping naon do mas na berpungu-pungu. Arung mana ni turun puduman na, arung turun ni lagi, arung turun ni suban. Arung turun suban. Do subat pe susu di jabu-jabu na. Jabu na siang anak. Makanya panakku pedak curiga. Dok si takut si aman heping naik sampai 40 tahun. Ratusan juta. 300. Dung lewat keluarga nama panen. Sudah betul meninggal di kan. Dah mau makan heping. Heping mau pengaruh akan ni harang ingin. Dah mau akamas. Bayar kemarga ni mas najul udah 25.000 rupiah segram. Sonari nggak sejuta pituras. Bertiga hendak pidi dah. Baru dibagi mahatani pesan nak. Tiga masa ngulu nak orwa. Anu mau dia kerindu aku. Cita-citaku. Yeah. Kuburan ni Bapak Ima doa komai pada kamu sibi kamu senari markrami mahirestana kuburan ni Bapak naro rumah enam ia jauh dari kima sangguluna. Itulah. Mulut tu hepeng nanarong tak layak pakai sebenarnya jauh yang nganan non. Mulut gurang hepeng naik. Ada seperti itu yang terjadi. Omer nak kulit tu diri sendiri. Kan sayang. Kapan dia bisa menikmati hidup? Padahal dia sebenarnya diberkatinya, ada yang berkat. Sekolah menjual bonus. Wah, hasilnya terjuta dong. Bayi mau orang pasi-pasipan, pasi nok-sinok pasi. Ada dang habis balah bertambah-tambah terus. Alai poti-poti ma. Lawan-lawan si ulama ma dapeting kolan butung ma si biol. Udah lewat. Terus bagaimana? Nah, di sini next sama nih. Tarong. Mulu ini manajemen mah pengen berkati nilai Tuhan hidup dengan ganda. Sebagian menjadi roti untuk dimakan, sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan, sebagian terlebih penting ditabur. Ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Unak kulit itu Tuhan. Mulu mengalir pilih kita Tuhan. Suatu mulu kita kulit tamangina. Unang merasa enggak gudang unang liang. Enggak ada persembahan yang terlalu banyak sama Tuhan. Lah kalian misalnya hebek 100 juta itu Tuhan, dihita ukuran nak gudang menita. Mulai Tuhan, tidak Tuhan nggak gudangi. Mari bagus luhur dia purti berarti Tuhan. Jadi mah hebek 100 juta. Itu Tuhan ni. Itu dah hari rokok Tuhan bangsa Israel lembukah dan seterusnya Tuhan. Itu milik kepunyaanku.
Artinya unang dibanggaho bangsa Israel ngau pilihun lubu ngau pilihun domba. Tapi apa ini sedih? Apa nih Tuhan itu? Nah pasu-pasu nata jali bagai sanglu tepe siap Tuhan roni. Jadi pola misalnya dibanggaho seseorang mulia dan sukuda. Nggak ada persembahan yang terlalu besar dan terlalu banyak bagi Tuhan. Dan juga sebaliknya nggak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan asal diberikan dengan yang pertama sukacita, yang kedua sukarela, yang ketiga dengan tujuan memuliakan Tuhan. Alai suku-sukunna mulu hepeng namar narung gabar ni guluk memuliakan persembahan kudu Tuhan. Memuliakan Tuhan dong napaliau Tuhan. Bahasa bukan paliau Tuhan, nu jasa manduku kita. Ala buah nimmu majo baharu anak kokku kuliah harga 1.000 yang dicalo isa paton. Lagi ya tu habui, ya tu lagi bilang bui. Berarti kan ngamar lihat buat tabahin. Baharu dia dan berkenan. Artinya apa? Kalaupun kita memberi dengan sukacita dan sukarela, tempatkan, oh Tuhan, aku mau memuliakan Engkau dengan persembahanku ini. Artinya apa? Bereng, adong roh tu bagas di Tuhan akan amorah, dibetul kepengen nominal lebih gak. Rumah sada janda nama tua, cering na logam do, ini di mana? Air ke Tuhan. Balga do pilihan ni inak tahun si anak dia. Ala buah, halaki mangalinak di gudang nominal na, si lebih na, mulai nak tahun holanina manang di mana? Bayangkan holanina matana, berarti dia terbaik. Mana yang terbaik? Ina manong di mana? Songon janda di Sarpati. Ina manong di mana? Hola sedikit kam tempung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli, mulu patu bau dia udah nak kokon, bersugut, mate nama kami, isdet nama kami. Alero si Elia berdekon patu pama. Di patu baru? Itu yang terbaik. Isi kita di son ina manong idi pelehon. Saru berberai tado nakina deh, kayak imam-imami. Itu dia. Nah, so Tuhan, kalau kita mau hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Salah satu contoh ini, coba. Amsal 3 ayat 9-10. Amsal 3 ayat 9-10. Silakan dibaca, salah satu yang menemukan ayat itu. Banyak sama Tuhan, ajaran firman Tuhan yang satu persatu mari kita lakukan, kita praktekkan itu dalam kehidupan kita, sehingga itu akan membuat iman kita itu menjadi iman yang teruji, tahan uji, yang menghadapi segala badai. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Dampaknya perhatikan. Perjulu kita mengulawan, kan diajari Tuhan marwah. Pasang apa Tuhan? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan bagian mana itu dari harta kita? Hasil pertama dari penghasilanmu. Oh, hasil pertama baru bicara haru. Buah sulung. Buah pertama, buah sulung. Nah, kita praktek kono. Mulut kita praktek koni. Imani hatani Tuhan, dah kata koda. Hatani Tuhan itu nomor satu kita sebagai kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Maka dampaknya itu, efeknya, maka lumbung-lumbungmu, lumbung-lumbung itu berbicara tentang apa? Tempat berkat untuk kita simpan. Poti niamei misalnya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Siapa yang mengisi? Tuhan akan mengisinya sampai penuh. Dimulai dari penuh, duk penuh sampai berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah maruse-use. Mungkin natala bisa lingon jarang berarti semuanya si maruse-use. Maruse-use. Mahama, mulu si godi. Mulu ku use. Ya, tong biani do diai. Buni nata saya buru sakale. Hasil berbunyi-bunyi kan? Itu berkat Tuhan. Ale coba jo, amang nang harus sudah hidup secara penuh tahu lah nata Tuhan tetap baik memberkati hidup kita. Apalagi coba kita belajar taat melakukan firman Tuhan. Bukankah Tuhan, apakah Tuhan pernah mengingkari atau membohongi firman-Nya? Enggak. Tapi Tuhan akan buktikan itu, dan di situ kita akan mengalami mujizatnya. Seperti rumah itu tadi, walaupun dihantam dengan badai, terbukti orang yang bijaksana yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini
Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa itu? Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka walaupun datang masalah, teruji dia, rumah itu tidak rubuh. Itu berkat yang luar biasa itu, Amang Inang. Rumah itu tidak rubuh. Itu berkat. Coba misalnya dengar di bagus saja jauh, tapi gebe rubuh. Gebe hancur. Kan kerugian itu naro. Kalau mulai misalnya roh gempa, hot juga nanti. Boh, puji Tuhan. Itu juga termasuk berkat. Terjadi keselamatan di bawah Tuhan sepermarah. Ya, oh Tuhan, seperti itulah gambar kehidupan kita. Bukankah bertubi-tubi datang masalah kehidupan kita? Mulu pola kayak bagali tangan. Semua malas sudah lain berminggu. Apalah joro jiwa berminggu jo. Bah, ada udah masalah. Ngasing dion, ngasing ceritanya. Ale mulson, ay baru ida, baru pergi orang masalah dulu. Ini jadi baru. Nah, wow. Iya, soalnya pas orang maju pikiran maju nak pelaju laut beri dah. Ikut lalu, ikut berminggu dah. Tapi baru mengalami buka cita dah. Ikut Tuhan itu dapat tolong. Kan berbeda. Baru kira-kira mulai tahu ya. Kecuali orang mengajak kita, tapi maju di jauh maju kita. Nak pelaju berminggu. Berarti mengatusi doa dia deh. Perasaan doa dia. Lah tak dapat pun misalnya bisa seorang. Karena itu berbeda Bang Inang. Justru mendak piaran cuma yang melebati tanggung kita kan ikut terdorong. Nah, motor memang udang lu baru kilen deh bah. Toh deh. Aliang gua orang kita doa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Wah, aku setia dengan Tuhan. Aku roda kita doa beribadah. Kan seperti itu Bapak Ibu terkasih. Nah, jadi mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Di sana kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, menjawab setiap bagaimana solusi untuk menghadapi segala badai yang terjadi lewat firman Tuhan. Amin. Hatani Tuhan mengagai jawaban. Amin. Menjawab kita lalu menghadapi sudi badai-badai narut bagasa mulut tamanginan. Satu persatu masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Oleh sebab itu tidak ada pegangan yang lain dalam kehidupan kita selain dari firman Tuhan. Inilah sebagai pedoman, sebagai jawaban bagi setiap kita umat Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita dengar dan lakukan firman Tuhan, dan kita digambarkan menjadi seperti orang yang bijaksana, yaitu membuktikan bahwa kita memiliki iman yang teguh, ya, iman yang teguh. Alawa ulu hita uduk namanginang maka forsai jalan mangulahun hatani Tuhani gawe ima senjata di kita laho menghadapi sudi akan tantangan dan masalah. Yakobus 1:22 berkata, bagi kita mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi Amang Inang asal terberkati kita. Mari kita firman Tuhan nata jalui taulahum mahatani Tuhani unang cukup holan tabigi. Mul holan tabigi nakin memang berfungsi doi lau membangun imatna. Amin. Membuat iman timbul. Tapi alangkah baiknya iman yang terbangun itu, iman yang timbul itu sampai di level iman yang teruji. Amin. Diuji dengan taat melakukan firman Tuhan. Ketika taat melakukan firman Tuhan itu, di sana kita akan melihat banyak perkara-perkara besar, mujizat-mujizat yang besar akan dilakukan Tuhan bagi kita. Kita akan melihat bahwa ternyata aku bisa teguh berdiri. Imanku bisa terus teguh berdiri. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak badai, tetapi kita tetap menjadi umat Tuhan yang punya iman yang teguh menghadapi segala badai yang terjadi. Mari kita syukuri kebenaran firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita tundukkan hati kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan pagi menjelang siang hari ini Bapak, mengingatkan setiap kami umat-Mu bagaimana kami mau dibentuk Tuhan menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang teguh menghadapi segala badai yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas batu itulah kami Tuhan, walaupun banyak masalah, hujan, banjir, angin datang melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh disebabkan yang pertama bahwa dibangun di atas batu. Itu menunjukkan iman kami harus diletakkan di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristuslah sebagai dasar iman kami.